Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang budiman, sedikit pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum Ramadan atau renungan Ramadan terkait tentang macam-macam puasa Ramadan dan derajatnya. Ada satu kitab menarik karya Syekh Almarhum Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi yang bernama kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menegaskan dalam kitab Asrarus Shaum tentang puasa, tentang anwa'us shaum wa darajatuh, macam-macam puasa dan derajatnya. Bahwasanya puasa itu ada 3 macam. Tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah shaumul umum. Yang kedua shaumul khusus. Dan yang ketiga shaumul khususul khusus. Mari kita perhatikan, kita kira-kira pada saat ini pada level yang kemana? Yang mana? Yang pertama shaumul umum, puasanya orang awam atau orang umum. Pengertiannya adalah kaful batni wal farji an qadha'i syahwah. Pokok asal kita bisa menahan perut kita, kemaluan kita di siang Ramadan, itu namanya puasa level kelas umum. Dari fajar shadiq atau waktu imsak sebelum adzan subuh sampai maghrib, kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak hubungan suami istri. Puasa kita level pertama, puasa orang awam. Lalu derajat yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus. Definisinya bagaimana? Di samping mereka bisa menjalankan level yang pertama ini, ada tambahan, yaitu kaful lisan was-sam'i wal basari wal rijli wal yad wasairil jawarih anil atham. Bahwa level yang kedua ini lebih berat lagi. Jadi saya katakan, di samping bisa menjaga perut, kemaluan dari hal-hal yang diinginkan di siang Ramadan, dia juga bisa menjaga lesannya atau mulutnya, pandangannya, telinganya, organ tubuhnya seluruhnya, tangan kakinya, dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Mulutnya terjaga, tidak ghibah, menggunjing, adu domba, mencaci maki orang, mencemooh, ngata-ngatain. Jari jemarinya juga sama, kadang jari jemari lebih canggih daripada lesan. Lesannya diam di dalam masjid, tapi tangannya ini share ke sana, share kemari, mencaci maki orang, menghina orang, menghibah orang, adu domba orang. Ini dihindari semuanya. Puasa level yang kedua, pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan Allah, telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kakinya tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan Allah. Ini level yang kedua, itu terjaga semuanya. Kemudian level yang ketiga, kelas-kelas atas. Ini kira-kira kelas Nabi para Rasul. Definisinya kafuhu anil himamid daniyah wal afkari dunyawiyah wa kafuhu amma siallah azza wa jalla bil kulliyah. Puasa level yang ketiga, tingkatan paling atas. Di samping mereka bisa menjalankan yang level pertama, ditambah dengan level yang kedua, dan plus level yang ketiga ini, kafuhu amma anil himamid daniyah, bisa menjaga diri dari keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, wal afkari dunyawiyah, dan menjaga diri dari pikiran-pikiran duniawi, pikiran materi, boro-boro pengen melakukan hal-hal yang haram, pengen korupsi, berpikir
mengoplos Pertalite dan Pertamax saja nggak sampai. Ini terjaga semuanya. Yang lebih berat lagi, wakafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah. Hatinya betul-betul terjaga. Hatinya hanya ada Allah, nggak ada yang lain. Maka untuk kelas-kelas kita kira-kira sulit. Di kelas para nabi, para rasul kira-kira. Seluruhnya puasa. Nah, hadirin pemirsa yang beriman, ini bukan berarti kita disuruh milih. Udah saya level yang pertamanya dah. Bukan. Ini bukan pilihan. Artinya ini kita harus meningkatkan level. Kalau selama ini puasa kita stagnan pada level yang pertama, yang penting nggak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang Ramadan, coba kita tingkatkan di tahun ini. Ayo seluruh organ tubuh kita dikurangi. Jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang menimbulkan dosa di siang Ramadan dan malamnya juga. Bukan berarti di siang dilarang, di malam boleh, tidak. Kecuali hubungan suami istri, kecuali makan minum. Dan jangan sampai puasa kita tetap pada stagnan level yang pertama saja. Karena puasa level yang kedua inilah sesungguhnya adalah manifestasi makna yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi hamba Allah yang bertakwa. Ya harus menjaga seluruh organ tubuh dari hal-hal yang menimbulkan dosa. Mudah-mudahan dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ke depan makin baik, kualitasnya makin bagus, sehingga pantas orang-orang seperti kita jadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Demikian sekilas renungan Ramadan. Mudah-mudahan Allah dengan kemampuan kepada kita semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan hingga akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.